Baik, pertama-tama saya akan perkenalkan nama saya Yayan Sofian dengan NIM 2315150014. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada manusia. Pertama ada persepsi. Bayangkan sejenak bagaimana jika manusia tidak bisa bernapas selama 5 menit saja. Apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Coba kalian tarik napas dalam-dalam, lalu tahan selama beberapa detik. Apa yang kalian rasakan? Sesak bukan? Dalam waktu singkat, tubuh mulai terasa lemas, kepala pusing, dan dada terasa tertekan. Hal ini terjadi karena setiap sel tubuh kita sangat bergantung pada oksigen untuk dapat bertahan hidup dan menghasilkan energi melalui proses metabolisme seluler. Tanpa oksigen, otak manusia hanya mampu bertahan sekitar 4 menit saja sebelum mengalami kerusakan permanen. Artinya, sistem respirasi bukan sekedar proses pernapasan biasa, tetapi sistem vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia. Sistem ini bekerja tanpa henti, bahkan ketika kita tidur pun berbicara, berlari, atau hanya duduk diam. Paru-paru dan diafragma terus bergerak mengatur aliran udara, memastikan oksigen masuk dan karbon dioksida dikeluarkan dengan ritme yang teratur. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu pertama menjelaskan struktur dan fungsi organ penyusun sistem respirasi manusia, kedua mendeskripsikan mekanisme inspirasi dan ekspirasi, ketiga menjelaskan proses pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida, keempat menganalisis gangguan pada sistem respirasi, yang kelima menunjukkan sikap peduli terhadap kesehatan paru-paru dan lingkungan. Terus selanjutnya kita masuk di subtopik yang pertama, ada struktur dan fungsi organ penyusun sistem pernafasan. Yang pertama ada pengertian sistem respirasi, di mana sistem respirasi adalah sistem organ manusia yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan, yaitu mengambil oksigen yang dibutuhkan oleh sel dan proses metabolisme dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sisa pembakaran energi. Oksigen yang dihirup melalui sistem respirasi digunakan dalam proses oksidasi biologis mitokondria, yaitu tempat berlangsungnya respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Energi ini menjadi bahan bakar utama dalam menjalankan aktivitas vital tubuh seperti berpikir, bergerak, pertumbuhan sel, hingga menjaga kestabilan suhu tubuh. Tanpa adanya sistem respirasi yang berfungsi dengan baik, tubuh manusia tidak akan mampu memperoleh pasokan energi yang memadai untuk mempertahankan kehidupan. Sel-sel tubuh akan kekurangan oksigen, menyebabkan gangguan metabolisme, penumpukan karbon dioksida dalam darah atau hiperkapnia, dan akhirnya dapat berakibat fatal. Oke, selanjutnya ada struktur dan fungsi organ penyusun sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung, di mana hidung ini merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Bagian atas yang memiliki fungsi penting untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Udara yang dihirup pertama kali akan melewati rongga hidung yang dilapisi oleh membran mukosa, rambut halus atau silia. Kedua bagian ini berperan penting dalam menangkap debu, partikel asing, serta mikroorganisme yang terbawa bersama cuaca atau udara. Gerakan silia secara ritmis mendorong lendir yang berisi kotoran menuju faring untuk dikeluarkan atau ditelan, sehingga udara yang sampai ke paru-paru menjadi lebih bersih dan aman. Di sini ada gambarnya struktur hidung, bisa dilihat. Oke, next. Selanjutnya ada faring, di mana faring ini merupakan saluran berbentuk tabung yang berfungsi sebagai penghubung antara rongga hidung dan mulut dengan laring, serta esofagus. Struktur ini berperan penting dalam dua sistem tubuh, yaitu sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Dalam sistem pernapasan, udara yang masuk melalui rongga hidung akan melewati faring sebelum diteruskan ke laring dan trakea untuk sampai ke paru-paru. Sementara itu, dalam sistem pencernaan, faring menjadi jalur bagi makanan dan minuman untuk diteruskan ke esofagus.
Secara anatomi, faring terletak di belakang rongga hidung dan rongga mulut dan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringfofaring atau hipofaring. Bisa dilihat gambarnya di samping, teman-teman. Oke, next. Selanjutnya ada laring. Laring merupakan bagian dari saluran pernapasan yang terletak di antara faring dan trakea, di mana struktur ini berfungsi sebagai pengatur jalannya udara sekaligus memiliki peran penting dalam pembentukan suara fonasi. Dalam laring terdapat pita suara vocal cords yang dapat bergetar ketika udara melewatinya, menghasilkan bunyi yang kemudian dimodifikasi oleh rongga mulut hidung untuk menjadi suara manusia. Selain itu, laring juga dilengkapi dengan epiglottis, yaitu katup berbentuk daun yang berfungsi menutup trakea saat proses menelan hingga makanan atau minuman tidak masuk ke saluran pernapasan. Oke, teman-teman, di sini bisa dilihat struktur dari laring ini. Oke, next. Selanjutnya ada trakea, di mana trakea ini merupakan saluran berbentuk tabung berongga yang berfungsi sebagai jalur utama aliran udara dari laring menuju bronkus, di mana struktur ini berfungsi atau tersusun atas cincin-cincin yang tulang rawan berbentuk huruf C yang berfungsi untuk menjaga agar saluran terbuka dan tidak terlipat saat proses pernapasan berlangsung. Cincin-cincin ini memberikan kestabilan pada dinding trakea, sekaligus memungkinkan kelenturan yang dibutuhkan saat menelan. Karena bagian belakang trakea yang tidak tertutup tulang rawan berbatasan langsung dengan esofagus, secara histologis dinding trakea terdiri atas beberapa lapisan, yaitu mukosa SUBM. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat struktur dari trakea ini. Next. Oke, selanjutnya ada bronkus dan bronchiolus, di mana bronkus dan bronchiolus ini merupakan percabangan dari trakea yang berfungsi sebagai jalur utama pengantar udara menuju paru-paru kanan dan kiri. Setelah memasuki paru-paru, masing-masing bronkus utama akan bercabang lagi menjadi bronkus sekunder dan tersier, yang kemudian bercabang lebih kecil menjadi bronchiolus. Percabangan yang kompleks ini membentuk jaringan seperti pohon yang dikenal sebagai pohon bronkial atau bronchial tree, yang memungkinkan udara tersebar merata ke seluruh bagian paru-paru untuk proses pertukaran gas yang efisien. Bronchiolus yang merupakan cabang akhir dari bronkus. Oke, bisa dilihat di sini teman-teman struktur dari bronkus dan bronchiolus ini. Next. Oke, selanjutnya ada alveolus, merupakan struktur mikroskopsi terbentuk kantung udara kecil yang terletak di ujung bronchiolus terminal. Dalam alveolus inilah terjadi proses vital pertukaran gas antara udara yang dihirup dan darah yang beredar melalui kapiler pulmoner. Dinding alveolus sangat tipis, hanya tersusun atas satu lapisan sel epitel pipih pneumocit tipe 1 yang memungkinkan difusi gas secara efisien. Selain itu terdapat juga pneumosit tipe 2 yang berfungsi menghasilkan surfaktan, yaitu zat seperti cairan yang menurunkan tegangan permukaan alveolus sehingga mencegah clofas saat ekspirasi. Di sini teman-teman bisa dilihat struktur dari alveolus ini. Oke, next. Selanjutnya ada proses inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama ada proses pernapasan pada manusia melibatkan dua tahap utama, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi mengeluarkan udara. Pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, sementara otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Kondisi ini menurunkan tekanan udara dalam paru-paru dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara dari lingkungan luar mengalir masuk ke dalam paru-paru.
Sebaliknya, pada tahap ekspirasi, diafragma berelaksasi dan kembali ke posisi semula, atau proses pernapasan pada manusia melibatkan dua tahap utama, yaitu inspirasi menghirup udara dan ekspirasi mengeluarkan udara. Pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi bergerak ke bawah, sementara otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Kondisi ini menurunkan tekanan udara di dalam paru-paru dibandingkan tekanan dari luar, sehingga udara dari lingkungan luar mengalir masuk ke dalam paru-paru. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada proses dan gambar proses ekspirasi dan inspirasi. Oke, next. Selanjutnya ada subtopik 2, di mana proses pertukaran gas dan kesehatan sistem respirasi. Oke. Di mana pertukaran gas merupakan proses fisiologis penting yang terjadi dalam alveolus, tempat udara dari lingkungan luar bertemu dengan darah dari kapiler pulmoner. Dalam proses ini, oksigen O2 dari udara yang masuk ke dalam alveolus berdifusi menembus dinding alveolus yang sangat tipis menuju darah kapiler, kemudian diikat oleh hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida CO2 hasil metabolisme dari jaringan tubuh berdifusi dari darah ke dalam alveolus untuk dikeluarkan ke lingkungan melalui proses ekspirasi. Selanjutnya ada gangguan sistem respirasi, di mana sistem respirasi manusia dapat mengalami berbagai gangguan yang mempengaruhi proses pertukaran gas dan fungsi paru-paru secara keseluruhan. Beberapa gangguan umum meliputi asma, bronkitis, pneumonia, dan emfisema yang masing-masing memiliki mekanisme dalam fisiologis berbeda terhadap sistem pernafasan. Gangguan sistem respirasi, yang pertama ada asma, yang kedua ada bronkitis, ketiga ada pneumonia, keempat ada emfisema. Next, upaya menjaga kesehatan sistem respirasi. Kesehatan sistem respirasi sangat penting untuk menunjang kehidupan, karena sistem ini berfungsi dalam proses pertukaran gas yang menyediakan oksigen bagi tubuh dan membuang karbon dioksida hasil metabolisme. Untuk menjaga agar sistem pernapasan tetap berfungsi optimal, diperlukan berbagai upaya preventif dan gaya hidup sehat yang berfokus pada pencegahan penyakit serta peningkatan kapasitas paru-paru. Cara yang pertama itu menjauhi asap rokok dan polusi. Kedua, berolahraga teratur. Ketiga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Keempat, menggunakan masker di area berdebu. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.